warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, gimana nih kabarnya? Kali ini Mas Kasir mau ajak sedulur semua untuk ikut ke tempat usaha bakso tahu enak milik Mbak Indah di Jalan Sekuntum Gang Masjid Kecamatan Sail Pekanbaru. Nah, kita pengen tahu bagaimana cara Mbak Indah bisa mendapatkan omset lebih dari 1 juta dalam satu hari. Wow, menggiurkan ya. Dalam satu hari bisa dapat uang 1,5 juta rupiah. Dan cuma jualan dari rumah aja. Kok bisa? Penasaran nggak? Ayo kita langsung aja tanya-tanya sama Mbak Indah yang akan menjadi orang inspiratif pertama di channel Mas Kasir dalam program Jejak Sukses. Udah berapa lama nih Mbak usaha bakso tahu enak ini? Usaha ini sudah jalan sebenarnya sejak tahun 2018. Cuman tidak berproduksi secara rutin, maksudnya tidak berproduksi setiap hari. Produksinya hanya di Sabtu dan Minggu aja. Karena ketika itu saya masih bekerja sebagai karyawan, jadi bisa waktu luangnya itu di hari Sabtu dan Minggu. Tapi sejak Juli 2019, alhamdulillah udah full usaha ini saya jalankan secara konsisten. Jadi berproduksi setiap hari sampai saat ini. Kalau boleh tahu berapa omsetnya sekarang? Kalau omset sih bervariatif ya, karena ini kan jualannya tiap hari. Tapi kisarannya ya per hari itu sekitar 800.000 ya sampai 1.500.000 lah kalau untuk hari-hari biasa. Kecuali misalnya kalau hari bulan Ramadan, Lebaran itu mungkin rezekinya agak berlebih dikasih Allah. Gimana ceritanya kok bisa kepikiran jualan usaha ini? Pertimbangan awalnya apa? Pemilihan bisnis itu sebenarnya itu memang keluarga kita tuh condong ke kuliner. Saya sendiri condongnya itu ke kuliner. Jadi mempertimbangkan deh apa ya bisnis yang pas gitu buat saya karena keahlian saya gitu. Ya cocoknya memang di kuliner. Dahulu sih keluarga pernah buka usaha bakso di tahun 2007, tapi sempat terhenti di tahun 2011. Jadi berbekal dari resep keluarga deh, makanya kita pilihnya tahu bakso dan bakso untuk bisnis kali ini. Bagaimana waktu mau mulai usaha? Apa ada kendala? Kendala awal pada saat produksi itu apa ya? Mungkin promosi ya, karena memang waktu itu hanya menjalankan bisnisnya itu tidak terlalu fokus ya. Saya cuma memperkenalkan kepada teman-teman, keluarga, sahabat dekat. Jadi memang kendala awalnya itu promosi. Jadi dan sistemnya itu karena kita sistemnya delivery, memang kendala saya saat itu adalah pengantaran. Awalnya memang saya lakukan sendiri pengantaran, tapi itu lama-lama jadinya saya nggak bisa berproduksi maksimal. Mencari kurir pengantaran juga nggak mudah karena orang juga memperhitungkan ongkir kan, jajanannya nggak mahal tapi ongkirnya mahal. Kalau untuk itu jadi kendala awal sih saat itu. Tapi alhamdulillah saat ini promosi udah berjalan baik, orang sudah mengenal, terus saya juga punya beberapa kurir yang bisa membantu saya untuk pengantaran, jadi semua bisa menikmati tahu bakso enak tanpa perlu bayar ongkir yang mahal. Berapa sih modal awal untuk bisa menjalankan usaha tahu bakso enak ini? Modalnya berapa ya? Saya cuman modalnya itu hanya untuk produksi bahan baku aja, karena ini kan produksinya di rumah, jadi barang-barang, terus habis gitu peralatan itu memang murni pakai yang ada di rumah aja. Terus memang waktu itu kita hanya untuk beli bahan baku ya daging, tepung, terus bumbu-bumbu atau alat-alat packing yang saya rasa nggak begitu besar sih modalnya saat itu gitu, karena sistemnya juga kita nggak punya gerai, nggak punya tempat, dan saya nggak harus investasi barang-barang di sana. Jadi murni modalnya hanya untuk bahan baku produksi. Katanya usaha ini dijual lewat medsos aja, kenapa harus secara online? Sebenarnya sih saya memang
sangat interest dengan bisnis online. Karena kenapa? Bisnis online itu yang pertama itu kita nggak perlu investasi tempat. Yang kedua, baik itu entah itu beli atau itu sewa. Yang kedua, kalaupun kita punya tempat sendiri dan itu mungkin tempatnya strategis, saya nggak perlu investasi lagi untuk renovasi, peralatan dan lain-lain. Dan waktu saya rasa mungkin lebih fleksibel ya kalau bisnis online, karena bisa dilakukan kapan aja. Terus pegawainya juga saya bisa atur sendiri. Tidak ada pegawai yang terfokus, maksud saya harus ada dapur, harus ada pelayan, harus ada kasir, pramusaji dan lain-lain. Kalau bisnis online bisa istilahnya karyawan dirangkap-rangkap, pekerjaannya juga dirangkap-rangkap. Dan menurut saya memang sekarang orang udah arahnya ke sana, ke bisnis online. Semua udah ada di gadgetnya masing-masing. Mau apa tinggal lihat di internet, lihat di Instagram, lihat di Facebook, udah pesan gitu loh. Toh sekarang udah sangat menjamur, perusahaan atau restoran-restoran besar juga pasti ada sistem online-nya untuk jasa pembelian dan pelayanannya. Jadi ya saya optimis sih bisnis online itu pasti makin banyak diminati dan makin dicari sama customer-customer. Apa ya Mbak tips bagi yang mau mulai usaha atau sudah punya usaha supaya bisa usahanya semakin lancar dan makin laris manis? Tipsnya itu yang terpenting pertama adalah jangan mikir untung terlebih dahulu. Jalanin aja. Jalanin secara maksimal, produksi dengan baik, jaga kualitas dengan baik. Insya Allah untung dan customer itu akan berjalan. Terus yang kedua itu service yang baik. Anggap customer itu adalah sahabat. Toh kita nggak pengen memberikan sesuatu hal yang jelek kan kepada sahabat kita. Pasti memberikan yang terbaik supaya mereka akan repeat order, akan menyampaikan kepada teman-temannya bahwa oh itu enak loh, oh pelayanannya bagus loh. Saya rasa tipsnya yang paling gampang itu yang pertama adalah mulai dulu, jangan mikir untung. Yang kedua itu servis yang baik dan menghasilkan kualitas barang yang baik pastinya. Insya Allah keuntungan dan rezekinya akan terus mengalir dan berjalan. Nah gimana Lur? Salut ya buat Mbak Indah, ceritanya sangat menginspirasi kita, khususnya bagi kamu yang punya usaha sejenis atau barangkali lagi mikir-mikir mau buka usaha apa untuk menambah pendapatan keluarga. Kita doain semoga tetap usaha Mbak Indah laris manis dan berkembang ya. Sampai jumpa lagi di program Jejak Sukses Mas Kasir berikutnya, yang pastinya menginspirasi kita semua. Mas Kasir, mantap tenan.